Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu 14 Februari 2021 kita memasuki Minggu Sengsara. Mari kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara pertama, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari oleh seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi dia kita pun dia tidak memasuki hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai yang keempat-a. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu kudengar. Supaya ku di Golgota
Bapak Ibu sidang jemaat, bersama-sama kita habiskan ibadah kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Kita sambut nas pembimbing tadi dengan memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 127 bait yang pertama. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu abadi dan sumber kehidupan kami. Kami datang mengaku dosa-dosa kami. Tuhan, kami sering lupa mensyukuri berkat Tuhan, namun begitu mudah mengeluh, meratap, atau bersungut-sungut. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami begitu mudah berjanji dan begitu mudah melanggarnya. Kami sering menyakiti sesama kami dengan perkataan keras dan kasar. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami lalai berdoa dalam beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu.
Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu bisa tumbuh berbuah di dalam hati kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, layakan kami, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan, suci kuduskan Ibu Pendeta yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Kuatkan dia, sucikan mulut, lidah, dan bibir Ibu Pendeta, agar firman yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan melewati Ibu Pendeta, karena kami yang hadir pada saat ini siap untuk mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan harapan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan berita anugerah. Bapak Ibu sidang jemaat dimohon berdiri. Berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu jemaat disilakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama hingga yang kedua dengan perikop Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut pembacaan Alkitab tadi, kita
menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 145, bait yang pertama dan yang kedua. Hai dengar nyanyian suci. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Helmiani STH. Terima kasih liturgus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru Markus pasal 9 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jamah dan sentuh setiap hati kami dengan tutur cinta-Mu. Kuasai kami dengan roh-Mu, agar firman-Mu hidup dan berbuah dalam setiap kalbu kami. Dan kami boleh melakukannya dengan setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan firman ini kami serahkan. Amin. Markus 9 ayat 2-9, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dengan perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara,
Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini untuk kita bertutur tentang peristiwa transfigurasi atau perubahan bentuk, rupa atau muka yang dialami oleh Yesus. Dalam peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh fisik Yesus berubah secara menyeluruh. Karena tubuh manusiawinya memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Peristiwa ini terjadi Bapak Ibu sekalian 6 hari setelah Yesus bercakap-cakap dengan muridnya di daerah Kaisarea di Filipi. Saat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus ini merupakan awal dari pengenalan murid-muridnya, bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi ia adalah Mesias, ia adalah Kristus yang diurapi sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus kemudian lalu membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk bersama-sama naik ke atas gunung. Dan di atas gunung itu terjadi perubahan rupa pada Yesus. Mereka mendapati wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Pakaiannya berkilat-kilat, begitu menyilaukan, berwarna putih. Nampak kemudian juga kepada mereka Musa dan Elia. Keduanya juga sedang berbicara dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak tokoh dalam perjanjian lama, hanya 2 tokoh ini yang muncul dalam peristiwa transfigurasi, yaitu Musa dan Elia. Kehadiran mereka dalam arti sebuah pemberitahuan atau sebuah konfirmasi akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Lewat sosok Musa mengingatkan kita tentang hukum dan perjanjian yang diberitakan Allah kepada umatnya, yaitu melewati ke-10 firman. Dan Musa juga yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan untuk mencapai tanah perjanjian. Sosok Elia mengingatkan kita pada pembaharuan perjanjian kepada para nabi yang sudah berperan penting dalam umat perjanjian lama. Ia memberikan pembaharuan perjanjian ketika umat berpaling dari Allah. Tetapi Allah ternyata tetap setia kepada umat Israel. Dan menariknya bahwa Elia tidak pernah mengalami kematian karena ia diangkat langsung ke surga oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini juga gambaran bahwa Yesus membawa hidup yang kekal bagi semua manusia. Dari peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi. Dia jauh melebihi Musa dan Elia. Dan ini menjadi begitu penting bagi para murid atau orang Israel secara keseluruhan. Karena mereka berpikir bahwa Musa lah nabi terbesar dalam sejarah Israel. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Itu respon ketika murid Yesus ketika mereka melihat kemuliaan itu. Bahkan Petrus ingin mendirikan tenda untuk mereka bertiga, dengan tujuan agar kemuliaan itu tidak cepat berlalu, atau kemuliaan itu boleh lebih lama ia nikmati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ternyata bagi Allah bukan itu yang menjadi tujuan dari peristiwa transfigurasi atau perubahan wujud dan muka Yesus. Ternyata Petrus salah memahami itu. Karena ia dan teman-temannya ingin menikmati keindahan itu terus-menerus. Ingin bersama-sama dengan Yesus, Musa dan Elia. Mereka ingin terlena dalam keindahan itu. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas keinginan Petrus itu. Karena itu Allah mengingatkan ia agar tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Peristiwa transfigurasi itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sesungguhnya mau mengatakan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang menderita. Agar para murid tidak salah paham tentang siapa Yesus serta tujuan kedatangannya. Karena dalam cerita sebelumnya berkata bahwa para murid ini menghalangi perjalanan Yesus ke Yerusalem.
Mereka tidak mau Yesus pergi ke Yerusalem karena mereka tahu bahwa di Yerusalem Yesus akan mengalami penderitaan. Karena itu Yesus pernah menghardik mereka. Bukan kehendakmu tapi kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan. Karena Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat peristiwa ini Allah ingin menegur mereka agar mereka mendengar Yesus dan taat kepada Yesus, bukan kepada keinginan hati mereka. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini menjadi titik poin nas kita hari ini. Bukan keinginan kita, bukan mengedepankan ego kita, tetapi untuk mendengarkan dia, taat, setia dan patuh kepada firman-Nya. Dengan setia berdoa, merenungkan firman-Nya, bersaat teduh, dan selalu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Agar dengan demikian suara Tuhan bisa benar-benar kita dengar dan kita setia melakukan perintah-Nya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Walau Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Yesus Kristus,
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Oleh karena Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang memberkati kami, Allah yang menopang, memelihara kami. Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami, Allah yang setia dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Lewat tiap babak demi babak, entah itu babak tawa, canda, duka, dan air mata, Engkau setia menopang kami Tuhan. Nyata kami tetap dalam keadaan sehat dan selamat sampai kepada detik saat ini. Boleh diperlengkapi dengan semua apa yang baik, rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan tiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang kami boleh alami bersama saat ini. Buat doa dan pujian buat kebenaran firman Tuhan. Buat persekutuan ini. Kaya percaya lewat ini semua iman pengharapan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Bapa, kini kami bersafat untuk bangsa dan negeri kami. Untuk para pemimpin, para pemerintah kami. Kau memberkati bangsa dan negeri kami, para pemimpin kami. Kau senantiasa menaruh roh hikmat, akal budi dalam setiap hati, bibir, mulut, serta perkataan para pemimpin kami. Agar dalam hati mereka senantiasa tumbuh keinginan untuk mewujudkan kemakmuran sejahtera untuk segenap masyarakat, bangsa, dan negara. Dan demikian memberikan sumbangsi besar untuk pengangkatan harkat dan derajat seluruh rakyat dan seluruh masyarakat. Kami berdoa pula untuk semua gereja-gereja yang berada di muka bumi ini, Tuhan, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Engkau semakin memberkati gerejamu agar boleh menjadi alat-Mu untuk kepujian dan hormat bagi nama-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dalam kesetiaan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan siapapun kami dalam setiap tanggung jawab dan kapasitas kami. Para pendeta, penatua, dan diakon siapapun kami Tuhan yang melayani Engkau berkati. Terima kasih Engkau berkenan memakai kami untuk menjadi alat-Mu, karena inilah kerinduan kami. Selama nafas masih mengisi tubuh kami yang fana. Kami terus rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau dan melayani Engkau. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Para pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi, baik di tempat-tempat isolasi yang sudah disiapkan di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah pribadi. Dari tempat ini kami mau serahkan mereka sekalian dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tetap menjaga dan menopang mereka, Engkau menjamah, menguatkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka boleh mengalami penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Boleh mengalami kuasa dan kasih Tuhan, hingga mereka boleh dipulihkan lewat segala pengobatan dan usaha yang dilakukan. Baik oleh dokter maupun para medis, bahkan oleh usaha dari diri pribadi mereka. Bapa di sorga, berdoa pula kami untuk saudara-saudara kami yang hari ini penuh dengan sukacita, karena mengalami pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Hidup ini adalah anugerah. Karena Tuhan bersyukur untuk setiap pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan. Kami yakin lewat itu semua berkat-berkat terbaik termanis boleh Bapa tambahkan dalam hidup mereka. Umur panjang, kebahagiaan, sukacita, rukun, dan harmonis untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Boleh berhasil dan sukses dalam meraih menggapai apa yang menjadi impian dan harapan. Kami berdoa pula untuk semua jemaat yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Diberkati setiap pribadi kami Tuhan, baik sebagai suami, istri, ibu, dan bapak, sebagai anak. Siapapun bagian kami Tuhan. Kami percaya Engkau memperlengkapi kami dengan semua apa yang baik, rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami. Diberkati setiap usaha dan kerja kami masing-masing, setiap rumah tangga dan keluarga warga jemaat. Kami percaya kami ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terus dimampukan oleh Tuhan tetap melangkah menata hidup kami. Percaya dan meyakini seluruh indah dan baik rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Berkati setiap kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini, hamba-Mu liturgus, song leader, pemain musik, operator, semua yang bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini, diberkati oleh Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami, mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang nantinya diakhiri dengan nyanyian Amin, Amin, Amin.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 97 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 sebagai pengantar persembahan. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Karena Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami, bahkan Tuhan memberkati kehidupan kami. Usaha pekerjaan kami selalu Engkau sertai dan berkati, hingga melalui itu Tuhan kami memperoleh berkat yang berlimpah daripada-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan syukur kami ini boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Bapa di sorga, terimalah persembahan syukur kami ini yang hanya kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 150 bait yang pertama dan yang kedua, ya Tuhan hanya inilah. Ungkap
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan untuk kita boleh mengakhiri rangkaian ibadah kita. Untuk itu Bapak Ibu sidang jemaat dimohon berdiri. Pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Majelis Jemaat GKTM yang layak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.